Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Abimanyu, tim teknikal dari PT Arisma Data Setia. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan bagaimana kita bisa menggunakan SolidWorks untuk pengaplikasiannya pada oil and gas industry. Oke, jadi untuk kapabilitas dari SolidWorks untuk oil and gas industry itu jadi yang pertama adalah tentunya dengan SolidWorks kita akan dipermudah untuk pembuatan pipe spool isometrics, termasuk itu untuk pipa, untuk valve-valve-nya, untuk flank-nya juga, sehingga nanti saat masuk ke isometric drawing pun itu akan lebih mudah untuk kita generate, kita buat untuk drawingnya. Lalu selain menunjang di dalam pembuatan pipe spool isometrics, tidak kalah pentingnya juga ini untuk tube routingnya, untuk pembuatan tiap-tiap jalur pipanya, untuk lebih detailnya juga bisa dengan mudah kita munculkan nantinya. Dan tentunya hal yang inti juga dari oil and gas industry adalah pembuatan struktur rangka-rangkanya. Jadi di SolidWorks ini kita bisa menggunakan weldments untuk membuat struktur-struktur rangka yang akan digunakan pada pengaplikasiannya oil and gas industry. Lalu yang tentunya juga untuk PNIDs-nya ini juga bisa langsung di-generate dengan SolidWorks routing ini. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke dalam pembuatan assembly-nya. Oke, jadi kita sudah masuk ke dalam assembly-nya. Nah, seperti kan bisa lihat semua. Jadi di sini sudah ada suatu jalur pipa, dua pipe spool yang sudah terbentuk sebelumnya. Jadi di sini bisa kita lihat untuk komponennya ada sebuah elbow, ada pipanya, ada flank, ada valve-nya, dan komponen-komponen lainnya yang tentunya ini dibuat menggunakan SolidWorks routing. Oke, jadi di assembly ini saya akan menunjukkan, saya akan mendemokan untuk membuat sebuah jalur pipa dengan menggunakan SolidWorks. Oke, jadi langsung saja kita hanya buat fokus saja pada jalur yang akan kita buat, yaitu untuk tangki yang sebelah kanannya ini. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Jadi dari SolidWorks ini dia menyediakan routing library. Jadi untuk routing library ini kita bisa menggunakan part-part yang tentunya digunakan pada pembuatan jalur pipa, tentunya di oil and gas. Jadi seperti yang pertama ini saya akan insert flanks terlebih dahulu. Di sini ada beberapa jenis flank yang sudah disediakan, dan untuk penggunaannya ini tinggal kita drag and drop saja ke lokasi di mana flank tersebut ingin kita tempatkan. Dan di sini nanti akan muncul langsung rekomendasi dari SolidWorks, yaitu mengenai diameter flanksnya sesuai dengan lokasi flank tersebut kita tempatkan di mana. Lalu nanti akan muncul untuk root propertiesnya, kita bisa setting untuk pipa yang akan digunakan, untuk elbow atau knee yang akan digunakan itu yang mana. Jadi bisa kita setting dari propertiesnya. Jadi langsung di sini kita akan masuk ke dalam pembuatan line, pembuatan sketsa dari jalur pipanya ini. Oke, kita akan mulai untuk pembuatan jalur pipanya. Jadi untuk pembuatan jalur pipa, pembuatan line dari routing di SolidWorks ini adalah menggunakan 3D sketch. Jadi untuk penggunaannya tinggal bisa langsung kita buat untuk bentukannya seperti ini. Nah, maka akan langsung muncul juga untuk knee-nya, untuk radiusnya dia akan langsung muncul. Seperti bisa dilihat seperti ini. Lalu di sini saya akan coba tambahkan untuk lokasi end dari jalurnya ini. Oke, dan di sini kalau misalkan ukurannya tidak sesuai, kita menempatkannya agak miring. Nah, ini masih bisa kita pilih untuk ukuran yang sesuainya. Seperti ini. Oke, lalu di sini akan disatukan seperti ini. Jadi ya di sini pun masih bisa kita secara free untuk menentukan lokasinya. Yang penting kan supaya tidak menabrak aja ke bagian lain, atau bisa kita berikan sebuah dimensi juga.
terhadap garis sketsanya ini. Tuh. Lalu untuk histori pembuatan jalur pipanya ini, jadi di SolidWorks sudah sangat-sangat rapi, sudah sangat-sangat dibuat rapi untuk pendetailan tiap komponennya ini. Jadi untuk setiap pembuatan jalur pipa, dia akan menjadi sebuah sub AC, dan dari sub AC ini kita bisa lihat untuk komponen-komponen penyusun jalurnya ini. Jadi di sini bisa kita lihat ada 2 buah flanks, ada 3 buah kni, dan ada 3 buah pipa yang digunakan dalam membuat satu jalur pipa ini. Oke, lalu selanjutnya saya akan lanjutkan untuk menambahkan jalur pipa ke lokasi yang lainnya. Dan ya di sini pun bisa dilihat, di sini memang lokasinya agak berbeda untuk diameter flanksnya. Dan dari SolidWorks pun akan langsung menyesuaikan sesuai dengan lokasi flanksnya itu di mana. Jadi nanti diameternya dia pasti akan selalu menyesuaikan. Lalu di sini akan saya sambungkan ke pipa yang satunya ini, dan di sini saya akan gunakan fitur auto route. Jadi selain kita bisa membuat sketsanya secara manual, kita juga bisa memanfaatkan fitur auto route ini. Oke, jadi memang muncul ada error seperti ini. Nah ini tidak apa-apa, kita biarkan saja. Dan di sini pun bisa kita berikan dimensi supaya pipa ini tidak bertabrakan dengan bagian lainnya. Oke, lalu selanjutnya saya akan insert untuk penambahan T-nya, untuk reducing T, dan nanti dia akan langsung mendeteksi juga secara otomatis untuk T yang disarankan digunakan itu adalah 4x4 ke 3 inch. Oke, lalu selanjutnya kita lanjutkan dulu. Selanjutnya saya akan tambahkan lagi untuk sebuah komponen, yaitu ball valve. Ini untuk penggunanya masih akan saya langsung manfaatkan dari routing library-nya. Jadi di sini bisa langsung kita tambahkan juga untuk komponen-komponen lainnya yang sudah disediakan di routing library-nya. Oke, nah tadi dia minta untuk tipe pewarnaannya. Oke, jadi tadi walaupun errornya muncul, tapi ya selama untuk jalur pipa yang kita inginkan dia tetap muncul, jadi dia memang akan error, namun setelah kita exit, nah dia akan menjadi normal kembali seperti ini. Oke, lalu dari jalur pipa yang sudah dibuat ini, saya akan coba buka di Windows SolidWorks yang berbeda lagi. Oke, saya akan open subassembly-nya di window yang berbeda. Oke, seperti ini. Jadi ya tadi, jadi tentunya, jadi selain kita bisa open di sebuah assembly-nya langsung, namun biasanya memang tentunya itu akan lebih berat karena ya SolidWorks juga akan membuka komponen lainnya yang ada di assembly tersebut. Jadi kita bisa open hanya pada sub assembly jalur routingnya saja, tentunya untuk melihat lebih detail, untuk mengedit lebih detail, itu bisa kita lakukan dengan hanya membuka sub assembly jalur routingnya saja. Oke, lalu selanjutnya di sini saya akan insert untuk komponen lainnya. Oke, nah ini nanti dia akan secara otomatis menyesuaikan lokasinya seperti ini. Oke, lalu di sini ya bisa dilihat, nah ini pipanya belum berlubang ya, jadi benar-benar baru part komponennya ini kita tambahkan. Jadi kita bisa menggunakan smart feature, atau bisa disebut juga sebagai fitur otomatis untuk menggenerate lubangnya. Oke, nah ini kita akan insert untuk smart feature-nya. Kita klik saja di sini.
Oke, nah ini komponennya kita pilih untuk lokasi pipa yang akan kita insert lubang dengan smart fitur. Oke, dan di sini bisa kita lihat, saya akan coba hide. Oke, jadi dia akan secara otomatis menginsert lubang ketika kita menginsert tadi adalah smart feeder sesuai dengan lokasi dari partnya ini. Oke, lalu selanjutnya saya akan insert untuk pressure gauge sesuai dengan lokasinya, dan ini bisa langsung kita tempatkan pressure gauge-nya di lokasi yang sesuai. Oke, lalu kita akan masuk ke dalam proses pendokumentasian dari routing pipa yang sudah kita buat ini. Oke, jadi langsung saja kita bisa masuk ke dalam proses pembuatan drawingnya. Lalu untuk pandangan yang di insert, ini bisa kita langsung drag and drop di sebelah kanan. Lalu untuk pandangan isometriknya bisa langsung kita drag and drop juga. Oke, lalu di sini saya akan sedikit rubah terlebih dahulu untuk skala gambarnya, ini bisa langsung dirubah juga. Lalu dari sini tentunya kita ingin memunculkan untuk bill of materialnya. Nah, ini bisa langsung secara otomatis juga dimunculkan untuk semua komponen yang merupakan komponen penyusun dari satu jalur pipa yang sudah dibuat tadi. Jadi sini untuk part numbernya, untuk deskripsinya sudah langsung muncul secara otomatis. Berikut juga dengan panjang-panjang, tentunya panjang dari pipanya, ini akan langsung masuk juga secara otomatis. Lalu selanjutnya kita bisa menambahkan, memunculkan penomoran otomatis auto balloon, dan di sini untuk auto balloonnya pun masih bisa kita geser untuk penempatannya apabila ingin kita geser, ingin kita sesuaikan dengan lokasi komponennya. Jadi tentunya ini akan sangat mudah untuk otomatis memunculkan penomoran yang dia ngelink langsung nomornya dengan bill of materialnya. Lalu yang tidak kalah penting juga dari hasil pandangan, salah satu pandangannya, misalkan kita ingin memberikan dimensi untuk referensinya. Jadi pertama kita bisa munculkan dulu untuk sketsanya, lalu dari sini bisa langsung kita berikan untuk ukurannya. Jadi terutama ini bisa digunakan untuk referensi ukurannya. Jadi dari SolidWorks ini sudah sangat memudahkan sekali untuk proses pendokumentasian dari sebuah jalur pipa yang kita buat di dalam SolidWorks routing ini.